Halo, bertemu lagi pada video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar manajemen. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah manajemen. Kenapa sejarah manajemen ini harus kita pelajari? Karena eh, praktik manajemen yang saat ini terjadi sebenarnya sudah dilakukan beribu tahun yang lalu. Dan dengan adanya praktik manajemen yang telah dilakukan di masa dahulu melahirkan teori-teori manajemen yang pada akhirnya saat ini menjadi dasar dalam pengembangan praktik manajemen. Latar belakang sejarah manajemen sebenarnya telah terjadi selama ribuan tahun yang lalu. Sebagai contoh, bangsa Mesir yang menggunakan teknik perencanaan dan pengendalian dalam pembangunan piramida. Pada masa itu, koordinasi berbagai aktivitas dalam perencanaan hingga pengendalian dalam pembangunan piramida telah dilakukan melalui kampanye militer yang dilakukan oleh Alexander Agung. Bukti-bukti sejarah lain seperti bangunan Ka'bah di Mekah serta pembangunan tembok Cina juga merupakan peninggalan fisik bahwa aktivitas manajemen telah dipraktikkan pada zaman dahulu. Mengapa dari melakukan manajemen? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa melihat dari pendekatan berikut ini. Berangkat dari sejarah manajemen, ada dua kejadian yang patut mendapatkan perhatian khusus dalam sejarah manajemen. Adam Smith pada tahun 1776 menerbitkan karyanya yang berjudul The Wealth of Nations, di mana dalam tulisan itu ia menggagas manfaat yang dapat diperoleh organisasi dan masyarakat pada umumnya dari penerapan pembagian kerja atau spesialisasi kerja, di mana penerapan pembagian kerja adalah pemisahan pekerjaan yang menjadi tugas yang berupa ruang lingkup sempit dan dilakukan berulang-ulang. Sejarah manajemen juga menjadi titik awal di terjadinya revolusi industri saat ini, di mana revolusi industri saat ini pada abad ke-18 ketika tenaga kerja mesin telah banyak menggeser peran tenaga manusia yang menjadikan pekerjaan menjadi lebih ekonomis untuk memproduksi barang di pabrik dibandingkan di rumah. Mengapa kita harus melakukan manajemen juga dilihat dari pendekatan klasik berikut ini. Pendekatan klasik adalah studi formal awal tentang manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan menjadikan organisasi dan pekerja berfungsi seefisien mungkin. Dua teori utama pendekatan klasik yaitu manajemen ilmiah dan teori administrasi umum. Manajemen ilmiah merupakan sebuah pendekatan manajemen yang menerapkan metode ilmiah dalam rangka menemukan satu cara terbaik untuk melakukan sebuah pekerjaan. Pencetus dari pendekatan manajemen ilmiah adalah Frederick Winslow Taylor tahun 1911 yang merupakan tokoh manajemen ilmiah. Tokoh manajemen ilmiah lain yaitu Frank Gilbert dengan teori efisiensi dalam produksi, psikologi industri, dan manajemen SDM, Henry Elgan dengan 4 gagasan peningkatan manajemen, serta Harrington Emerson dengan 14 prinsip efisiensinya. Lalu mengapa perusahaan harus melakukan manajemen mutu? Untuk menjawab hal ini, berakar dari pendekatan teori administrasi umum. Teori administrasi umum merupakan sebuah pendekatan manajemen yang menitik beratkan pada penjabaran hal-hal yang dikerjakan seorang manajer dan hal-hal yang disebut sebagai praktek manajemen yang baik. Henry Fayol dan Max Weber adalah dua tokoh teori administrasi umum. Henry Fayol dengan 14 prinsip manajemennya yang merupakan penjabaran dari aturan-aturan pokok manajemen yang dapat diterapkan di segala bentuk organisasi dan dapat juga diajarkan di sekolah. Begitu juga Max Weber yang
berangkat dari pengertian birokrasi, yang mana birokrasi merupakan sebuah bentuk organisasi yang bercirikan pembagian pekerjaan, sebuah hierarki kepemimpinan yang jelas, arahan dan aturan yang lugas, serta hubungan antar anggota yang tidak bersifat pribadi. Teori administrasi umum inilah yang menjadi dasar kenapa di sebuah organisasi perlu adanya penjaminan mutu. Pendekatan kuantitatif juga menjadi dasar dalam perkembangan manajemen mutu. Pendekatan kuantitatif adalah penggunaan teknik-teknik kuantitatif untuk membantu proses pengambilan keputusan. Beberapa praktik dari pendekatan kuantitatif yaitu dengan melibatkan penggunaan statistik, model-model optimasi, model-model informasi, simulasi komputer, dan teknik kuantitatif lainnya dalam aktivitas manajemen. Manajemen mutu total merupakan dasar falsafah manajemen yang berfokus pada upaya perbaikan berkesinambungan dan kemampuan merespon terhadap kebutuhan atau harapan pelanggan. Praktik dari pendekatan kuantitatif dalam penerapannya misalnya mengurangi antrian, proses delivery, e-money, drive-thru juga self-service. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku adalah sebuah bidang kajian ilmiah yang menelaah tindakan-tindakan atau perilaku orang yang bekerja di sebuah organisasi. Para pendukung awal studi perilaku organisasi yaitu Robert Owen, Hugo Monsterberg, Mary Parker Follett, dan Chester Barnard. Kontribusi mereka berbeda dan beragam, namun mereka meyakini bahwa manusia merupakan aset yang paling penting untuk dikelola secara baik dan benar. Kajian-kajian Hawthorne merupakan serangkaian studi yang dijalankan dalam periode antara tahun 1920 sampai 1930 yang membuka cakrawala baru mengenai perilaku kerja individu maupun kelompok. Mengapa harus mempelajari perilaku organisasi? Untuk menjawab ini, kita bisa melihat dari teori pendekatan kontemporer. Ada dua pendekatan manajemen kontemporer, yaitu yang pertama adalah teori sistem. Teori sistem ini sebenarnya adalah salah satu teori dasar di dalam ilmu fisika yang mana belum pernah diterapkan dalam organisasi manusia. Teori sistem ini terbagi dari 3, yaitu sistem di mana definisi sistem itu sendiri yaitu sekumpulan bagian yang saling berkaitan dan saling bergantung yang ditata sedemikian rupa hingga membentuk satu kesatuan utuh. Sistem terbagi 2, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Teori sistem ini kemudian pada praktik manajemen diimplikasikan dalam menjadi sebuah teori dasar dalam mengembangkan praktik-praktik manajemen. Pendekatan yang kedua dalam pendekatan kontemporer yaitu adalah pendekatan situasional, di mana pada pendekatan ini manajemen menyatakan bahwa setiap organisasi itu punya sifat yang unik, menghadapi situasi-situasi yang berlainan dan membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda-beda. Oleh karena itulah kita perlu memahami apa itu sebuah organisasi dan membedakan organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Demikianlah materi untuk sejarah manajemen kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.